Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dana. Di kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran tentang teori computational thinking. Bagi yang tidak tahu atau yang belum pernah mendengar atau bahkan sangat asing bagi kalian, bisa kita lihat video ini sama-sama. Oke, computational thinking ini mungkin ada yang belum pernah mendengar atau sangat asing bagi kalian ya, karena untuk teori seperti ini baru saja dikeluarkan di kurikulum pembelajaran informatika yang mana sudah direvisi sama Menteri Pendidikan. Dan apa tujuan dari computational thinking tersebut dibuat? Berpikir secara positif yang mana kita tadi ditekankan atau diharuskan untuk berpikir secara ke depan, jangan berpikir secara ke belakang. Artinya jangan mengingat masa lalu, kita tempuh dulu masa yang akan datang. Nah, itu dasarnya. Terus apa itu computational thinking? Computational thinking kalau dalam bahasa Indonesia yaitu komputasi thinking, yang artinya berpikir secara positif tentang adanya komputasi tersebut. Contohnya aja sebuah komputer. Kenapa kita harus dibandingkan atau disamakan dengan komputer? Karena pada zaman teknologi seperti ini, semua orang itu harus dan bahkan diwajibkan untuk bisa menggunakan teknologi. Contohnya aja penggunaan handphone. Kalau sekarang mungkin ada yang tidak bisa menggunakan handphone, mungkin orang-orang yang terdahulu. Kalau orang-orang yang milenial seperti kita sekarang ini, semuanya sudah jago-jago menggunakan handphone. Selanjutnya, komputer itu sendiri apa fungsinya? Fungsinya apa? Apakah membantu pekerjaan manusia? Sama, membantu manusia juga dalam pekerjaannya. Misalkan untuk membuat sebuah laporan, untuk kegiatan mengetik, kemudian untuk bermain game, nonton video, mendengar musik, dan lain sebagainya. Terus di mana letak computational thinking tadi? Kita di sini sebagai manusia, cara dan pola berpikir kita itu otomatis kita harus berubah. Jangan secara manual, tapi berpikir secara otomatis. Yang mana misalkan kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita harus bisa langsung mencari sebuah solusi. Misalkan seperti ini, kita memerlukan adanya alat bantu hitung-menghitung. Contohnya kita memerlukan kalkulator. Kalau misalkan kita menghitung angka dalam jumlah yang banyak, apakah kita bisa menghitung secara manual? Bisa, tapi memerlukan jangka waktu yang lumayan lamanya. Kalau kita menghitung angka yang banyak, itu kita bisa menghitung secara otomatis dan waktu yang diperlukan itu sangat cepat. Nah, gimana caranya kita tadi berpikir secara komputasi? Komputasi tadi secara komputer, kita berpikir layaknya sebuah komputer. Komputer tadi itu tidak akan bisa melakukan pekerjaannya atau tidak bisa beroperasi tanpa adanya bantuan dari manusia. Makanya manusia di sini sebagai peran yang penting untuk menjalankan teori komputasi tadi. Kalau tanpa adanya manusia, teori komputasi tadi tidak akan bisa berjalan, percuma saja dibikin. Untuk permasalahan seperti itu, alangkah baiknya kita mengkaji ulang apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Permasalahan apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana solusinya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Itu teori yang sangat sederhana, tapi sangat susah untuk dijalankan. Karena setiap permasalahan itu berbeda-beda solusinya, dan bahkan kita sendiri pun bahkan tidak bisa menghadapi masalah tersebut. Contohnya, untuk yang teori yang lebih mendalam lagi ya, misalkan seseorang penemu, misalkan aja penemu atau pembuat pesawat. Pembuat pesawat itu orang yang membuat itu harus pandai, betul-betul pandai. Dalam sketsa desain, rancangan, dalam segi teknik mesinnya, itu semua harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya.
Kalau misalkan orang yang seperti kita, orang awam seperti kita yang tidak tahu menahu atau yang tidak tahu sama sekali tentang pembuatan pesawat, kalau kita disuruh membikin, nanti malah membahayakan orang. Karena nanti begitu pesawatnya sudah dijalankan dan diisi dengan penumpang, kemudian melakukan penerbangan ya, dan apa yang terjadi setelah itu bisa membahayakan orang lain. Kalau kita yang tidak ahli dalam bidangnya. Kalau kita ahli dalam bidangnya, kita bisa membuat rancangan desain, tampilannya, atau dari segi mesin, kita bikin yang secara otomatis. Nah, itu maksudnya. Kalau salah-salah kita membuat, itu bisa membahayakan orang lain. Makanya di sini, untuk teori komputasi tadi, itu dirasa masih kurang efektif untuk diterapkan di kalangan masyarakat. Karena kalau yang namanya manusia ini berbeda dengan mesin. Kalau mesin itu bisa dijalankan secara otomatis, tapi kalau manusia itu ada jeda waktu dan pola berpikirnya berbeda, dan juga kadang manusia di sini bisa terjadi suatu masalah, yaitu human error. Kadang bisa kita lalai, lupa, atau bahkan kita tidak bisa mengerjakan itu. Itu namanya human error. Tapi kalau yang namanya mesin atau komputer ataupun yang lainnya, yang mana teknologi tadi dibuat manusia, memang teknologi tadi atau mesin tadi dibikin otomatis supaya cepat mengerjakannya. Contohnya lagi, misalkan ada vacuum cleaner, pembersih debu di lantai itu ya. Itu begitu kita menekan tombol on, si vacuum cleaner tadi langsung bekerja otomatis untuk menyedot debu. Tapi kalau manusia, begitu kita on atau kita bangun dari tidur, apakah kita bisa langsung bekerja? Tidak bisa. Karena di situ kita perlu jeda waktu dulu untuk istirahat, untuk makan, minum, dan sebagainya. Tapi kalau mesin tidak. Mesin itu bisa dijalankan secara otomatis sesuai dengan permintaan si operator tadi atau manusia tadi. Nah, itu tadi untuk contoh sederhana dari computational thinking tadi. Kalau menurut beberapa para ahli itu banyak sekali penjelasannya. Kita di sini ditekankan untuk menjadi sebuah mesin komputer yang dijalankan secara otomatis. Tapi teori seperti itu kemungkinan masih belum bisa diterapkan di kalangan masyarakat. Karena tadi kendala yang utama yaitu human error. Keterbatasan sumber daya kita. Keterbatasan pola berpikir kita. Kadang kita bisa lupa, lalai, atau bahkan kita tidak bisa sama sekali mengerjakan itu. Nah, itu namanya teori komputasi tadi ya. Kita berpikir positif tentang komputer tadi. Terus gimana cara kita memecahkan masalah tadi? Memecahkan masalah itu kita yang pertama, sebelum memecahkan masalah kita analisis dulu atau kita analisa permasalahan tadi. Dan kemudian kita susun aturannya dari awal sampai akhir, kita susun gimana masalah tadi bisa terjadi dan kemudian apa dampak yang dihasilkan dari masalah tersebut. Kalau sudah kita susun seperti itu, barulah kita bisa cari jalan keluarnya. Solusi itu kita tidak bisa mencari solusi itu secara sendiri. Kita bisa memerlukan bantuan orang lain atau kita memerlukan bantuan mesin. Nah, itu ya untuk teori komputasi tadi, bisa kalian searching di Google lagi. Kalau misalkan saya salah untuk penyampaian informasinya, ya kadang makanya tadi dikatakan sebagai human error. Kadang saya bisa lupa, salah penyampaian, atau memang apa yang saya sampaikan itu berita yang hoax. Silahkan kalian bisa searching di Google menurut beberapa para ahli tentang teori komputasi tadi. Nah, untuk sekarang ini kita banyak dihadapi dengan masalah. Masalah yang utama sekarang ini tentang wabah COVID-19, wabah virus corona. Gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tadi? Caranya ada pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu memerlukan bantuan orang lain dulu. Kita coba memecahkan masalah tadi dari diri kita sendiri tentang wabah virus corona.
virus corona memang virus yang mematikan dan berbahaya. Jangan sampai tertular untuk kita atau keluarga kita, jangan sampai tertular virus tadi karena efeknya sangat berbahaya. Dan gimana cara kita solusinya tadi untuk menghindari virus corona tadi? Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus mengikuti aturan protokol ya, 3M. Kita mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak tadi, yang kedua, dan memakai atau menggunakan masker atau pelindung diri. Itu solusi utamanya yang harus kita lakukan, yang kita tanamkan di diri kita sendiri. Kalau misalkan dari 3M tadi sudah kita jalankan, balik lagi kita perlu bantuan orang lain. Kalau misalkan dari 3M tadi masih terjangkit juga atau terpapar virus tadi, bisa kita minta bantuan para dokter, para ahli kesehatan untuk membuat diri kita tadi terhindar dari virus. Sebenarnya ada pada diri kita tadi solusinya, tapi kadang kita malas untuk menggali atau mencari solusi tadi, dan kadang kita secara gampangnya kita langsung meminta bantuan kepada orang lain, padahal salah seperti itu. Karena kita sendiri bisa mengatasinya, kenapa harus minta bantuan orang? Nah, itu kesalahan yang utama, yang sangat fatal. Kita bisa mencari solusi tadi dengan sendirinya karena kita di sini dibekali otak. Ada otak kita, yang mana fungsi otak tadi kita bisa berpikir dan kita mempunyai akal. Disitulah letak dari solusi tadi. Kita bisa berpikir, dan karena kita mempunyai sebuah akal, makanya pikiran kita terus berkembang. Nah, mungkin itu teori komputasi menurut saya pribadi. Kalau menurut para ahli itu banyak sekali teorinya, penjelasannya, dan bahkan saya sendiri masih belum sangat paham betul tentang computational thinking tersebut, karena memang sangat susah diterapkan di masyarakat, atau sekarang ini sangat susah diterapkan. Bagi saya sendiri pun sangat susah karena terkendala di human error tadi. Ya, mungkin itu saja video pembelajaran hari ini atau detik ini yang bisa saya sampaikan tentang teori komputasi tadi. Silahkan kalian, bagi yang mau di-share videonya, silahkan. Atau bagi yang tidak suka dengan video ini, bisa kalian tekan dislike-nya. Atau mau kalian menambahkan saran-saran atau teori yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah itu ya. Dan jangan lupa, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jadi fungsi subscribe tadi supaya saya bersemangat untuk membuat video-video, baik itu pembelajaran, video tutorial, tips tentang teknologi, ataupun bahkan tentang desain grafis. Jadi supaya saya bisa lebih berkreativitas lagi di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan sekarang ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.